Halo kawan-kawan semua dan para sahabat semua, kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi ataupun pengetahuan terkait dengan kepemiluan yang bisa kita siapkan untuk seleksi PPK, PPS, KPPS maupun Panwaslu. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, kita akan segera mendapatkan jadwal terkait dengan seleksi PPK untuk kawan-kawan yang mungkin sudah mendaftar ke PPK, jadwalnya mungkin sudah didapat ataupun sudah akan segera didapat karena waktunya sekarang sudah tanggal 5 Desember. Kemungkinan besar dalam waktu dekat, besok ataupun lusa, sudah akan melakukan tes CAT. Nah, baik untuk kawan-kawan semua, untuk yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Nah, baik langsung saja untuk kawan-kawan dan para sahabat semua, kita langsung ke soal yang pertama. Kapan pemilu dilaksanakan? Jawabannya, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. 2. Melalui apa waktu pemilu diputuskan? Jawabannya, hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan atau KPU. 3. Kapan hari pemungutan suara untuk pemilihan umum 2024? Jawabannya yaitu Rabu 14 Februari 2024. Nomor 4. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawabannya paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nomor 5. Kapan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih? Jawabannya 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nomor 6. Berapa hari presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota ketika mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden? Jawabannya 15 hari. Jika presiden belum memberikan izin dalam waktu 15 hari tersebut, maka izin sudah dianggap diberikan. Nomor 7. Kapan pendaftaran partai politik peserta pemilu? Jawabannya, jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nomor 8. Kapan KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik untuk mengikuti verifikasi calon peserta pemilu? Jawabannya, 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nomor 9. Kapan partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu? Jawabannya, penetapan partai politik sebagai peserta pemilu itu dilakukan ketika sudah ada pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. 10. Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik, keputusan mahkamah partai atau nama lain dan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat. Jawabannya yaitu 30 hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya pernyataan. Nomor 11. Apa tugas pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu? Jawabannya, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. 12. Apa yang dilakukan pengawas pemilu jika terdapat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota sengaja atau lalai dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu? Jawabannya, jika menemukan kesengajaan atau kelalaian yang merugikan atau menguntungkan partai politik calon peserta pemilu, maka Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota menjadikan temuan dan menyampaikan ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota
Temuan tersebut wajib ditindaklanjuti KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. 13. Berapa orang petugas penghubung antar KPU dan partai politik sesuai tingkatannya? Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menunjuk dan menetapkan 2 orang pengurus partai politik yang bertugas sebagai petugas penghubung antar partai politik dengan KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, dan KPU atau KIP Kabupaten Kota untuk keperluan pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, penetapan partai politik peserta pemilu, dan pengundian nomor urut. 14. Apa yang dimaksud dengan penelitian administrasi? Jawabannya yaitu penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Nomor 15. Apa yang dimaksud dengan verifikasi faktual? Jawabannya, penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. 16. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi partai politik? Jawabannya, sistem informasi partai politik yang selanjutnya disebut SIPOL adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. 17. Berapa jumlah keanggotaan partai politik sebagai persyaratan pendaftaran? Jawaban, 1000 atau 1:1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten atau kota. 18. Berapa lama KPU mengumumkan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu? Jawabannya, KPU mengumumkan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu selama 3 hari. 19. Kapan jadwal pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu? Jawabannya, Jumat 29 Juli 2022 sampai 13 Desember 2022. 20. Apa saja yang diinformasikan oleh KPU terkait pengumuman pendaftaran? A. Waktu penyerahan dokumen persyaratan. B. Tempat penyerahan dokumen persyaratan. C. Tempat penyerahan bukti keanggotaan partai politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan. Dan D. Dokumen persyaratan pendaftaran partai politik. 21. Berapa lama waktu pendaftaran partai politik calon peserta pemilu? Jawabannya, waktu pendaftaran partai politik calon peserta pemilu selama 14 hari. Nomor 22. Berapa lama KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap partai politik calon peserta pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran? Jawabannya, KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap partai politik calon peserta pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran dilakukan paling lama 30 hari setelah batas akhir waktu pendaftaran. 23. Apa yang dimaksud dengan keanggotaan ganda dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu? Jawabannya yaitu A. 1 orang menjadi anggota lebih dari 1 partai politik dan atau B. 1 orang yang menjadi anggota lebih dari 1 dalam 1 partai politik yang sama. 24. Siapa saja anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat pada saat proses verifikasi peserta pemilu? A. Anggota partai politik bersatu sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara. Dan atau B. Anggota partai politik belum berusia 17 tahun pada waktu pendaftaran dan atau belum menikah. Nomor 25. Berapa lama KPU Kabupaten Kota melakukan penelitian administrasi? Jawabannya, KPU KIP Kabupaten Kota melakukan penelitian administrasi terhadap partai politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik paling lama 30 hari sejak batas akhir waktu pendaftaran. 26. Kapan KPU Kabupaten Kota menyampaikan hasil penelitian administrasi? Jawabannya, 2 hari setelah penelitian administrasi berakhir. 27. Kepada siapa saja KPU Kabupaten Kota menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian administrasi? Jawabannya yaitu A. Pengurus partai politik tingkat kabupaten kota atau sebutan lain melalui petugas penghubung.
B. KPU melalui KPU Provinsi KIP Aceh. C. Bawaslu Kabupaten Kota. Dan D. KPU atau KIP Kabupaten Kota sebagai arsip. 28. Sebagaimana jika hasil penelitian administrasi, dokumen persyaratan partai politik dinyatakan belum lengkap dan atau belum memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat. Jawabannya yaitu dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi, dokumen persyaratan partai politik dinyatakan belum lengkap dan atau belum memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat, partai politik dapat memperbaiki dan atau melengkapi persyaratan administrasi. Nah, mungkin itu saja untuk kawan-kawan dan para sahabat semua untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Itu saja, terima kasih. Bye-bye.